betapa pentingnya kita menjadi hamba Allah yang beriman, hidup dalam keadaan seperti itu. Tadi surat 2 sudah kubaca. Surat yang pertama Fajr itu bercerita tentang ya bagaimana kita bisa meniti jalan sampai kepada tingkatan tertinggi seorang yang beriman, yaitu orang yang itmi'nan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yang jiwanya itu adalah jiwa yang tenang, seperti itu. Kemudian di rakaat yang kedua saya bacakan adalah bagaimana orang-orang yang menyesal, bagaimana orang-orang yang hidupnya ini tertipu oleh materi. Alhaakumut takatsur, kamu kumpulkan banyak-banyak materi, setelah itu kamu meninggal dunia. Maka kemudian ya mereka kembali ke rakaat pertama tadi, ya mereka minta untuk supaya bisa dikembalikan ke dunia lagi. Tak akan mungkin bisa dikembalikan. Nah hadirin rahimakumullah, maka pagi ini sambil kita duduk-duduk setelah sholat subuh ini, mari kita belajar tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW ya, yang mempertegas seperti ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah tidak melihat penampilan dan fisik kamu. Tolong camkan. Allah tidak melihat penampilan dan fisik kamu. Ini pelajaran berat, ini cuma untuk sini bae. Kalau keluar kamu jangan langsung ngomong mak ini, jingok-jingok dulu dosisnya. Ini kan dosisnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena kamu yang datang subuh ini pilihan. Kalau di antara tentara maka ini adalah perwira. Di antara perwira ini adalah yang khusus. Ya. Di antara yang khusus yang lebih khusus lagi. Karena makanya waya-waya bahasa Palembangnya kamu ngancap dari rumah ke masjid ini subuh. Maka dosisnya yang besar. Perhatikan kalimatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah sama sekali tidak melihat penampilanmu. Nak mobil bagus, nak rumah bagus, nak pangkat betebek, nih, nak bajunya keren, tak dijingok oleh Allah. Wala ila ajsamukum, dan Allah tidak melihat kepada fisik kamu, nak Arab, nak Jawa, nak Palembang, nak bule, nak Cino, tak dijingok. Tolong camkan ini, karena ada orang yang masih bangga tentang ini. Saya menyinggung sedikit lah, mohon maaf ini kan, mohon maaf lah ini. Saudara-saudara kita, orang-orang dari kalangan yang Alawiyin turunan Arab itu masih membanggakan fisiknya sehingga tidak mau menikah dengan orang yang bukan Arab. Itu fisik namanya, itu fisik. Kamu juga hati-hatilah. Misalnya kamu orang Palembang terus kemudian ada orang Jawa datang nak ngelamar anak kamu, tidak, mesti sesama Palembang. Nah, hati-hatilah, itu membanggakan fisik. Tolong lunturkan pagi ini. Perhatikan kalimatnya. Allah tidak melihat penampilanmu dan tidak melihat fisikmu, sama sekali tidak dilihat. Dicamkan itu, sama sekali tidak dilihat. Lantas kemudian Allah melihat apa? Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hatimu dan isinya. Allah melihat hatimu dan isinya dalam bentuk amal. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi yang dilihat Allah cuman itu. Maka sehebat-hebat kita hendaklah merenung. Kita ini tertipu nian. Harta banyak kita kumpul. Tak dijingok Allah, cek. Tak dijingok. Tak dijingok. Tak dijingok. Kemudian yang dilihat oleh Allah adalah hati. Dan hati ini kita bisa ngerasa. Mak mano pagi ini tadi? Mak mano kamu tadi bangun tidur? Kenapa kita pergi ke sini? Hendaklah kita bertanya. Ini dalam rangka kita melihat ke dalam hati. Masya Allah, kalau sudah melihat seperti ini, rasanya kita banyak nyesel. Ngapalah dulu kita ini banyak lalai. Banyak yang kita lalaikan. Dari ilmu, dari amal baik, dari akor sama kawan, kiri kanan segala macam. Ngapalah kita sibuk-sibuk dengan tipuan-tipuan dunia ini. Tipuan harta, tipuan jabatan, kedudukan. Ya apalagi kalau sudah jabatan kedudukan segala macam, sikut sana sikut sini, ya tijak sana tijak sini, kan itu kan. Nah kenapa?
nggak menyesal untuk itu. Ya, sekarang kesadaran yang lain lagi. Mohon maaf ini yang kita datang di sini kan banyak pensiunan, ada benar ya? Kak Haji lah pensiun juga ya. Ini pensiunan dia yang apa gitu. Coba mestinya yang datang ke sini yang sedang anget-angetnya pegang amanah. Nian itu, nian aku ini. Aku tidak ngomong apa. Rasanya masjid-masjid itu jarang yang datang pejabat-pejabat atau betul. Kenapa? Karena rasanya tidak setuluan katanya. Jabatan beda sama masjid. Jabatan masjid itu gawenya adalah pengajian-pengajian ya untuk ngingat akhirat. Cuman itu baik. Tidak cek. Inilah bekal sejatinya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala, di surat Kahfi ayat 46. Yang namanya harta, pangkat, kedudukan, pengikut, anak-anak, semua itu hanya hiasan. Hiasan itu habis dipakai dilepas. Dilepasnya pada waktu meninggal. Kan kamu nyingok waktu orang meninggal tuh dimandikan, setelah bersih kalau diwudukkan juga, habis itu cuman ditutup, ditampel dengan kapas sama kain. Kapas sama kain. Kan itu kan? Lobang kuping, lobang hidung, mata ditutup pakai kapas itu. Dengkulnya dilapisi kapas. Pokoknya sendi-sendi mah itu lapisi kapas. Kemudian dipasang cawat. Cawatnya juga yang tidak berjahit kan, cuman diikat mah itu. Kemudian dipasanglah sarung. Sarungnya juga dari kain kafan. Kemudian baru ditutuplah dengan kain penutup. Itulah lanang 3 lapis. Cuman mak itu baik. Coba kalau ingat mak itu, apa nak disertakan? Baju yang ada bintangnya? Tidak. Apa nak disertakan? Perhiasan-perhiasan dunia ini? Tidak. Apa nak disertakan? CV, kurikulum vitae yang berisi pernah ini pernah itu? Tidak. Yang disertakan apa? Yang disertakan apa? Cuman satu, iman tadi. Itu. Maka hati yang dijengok. Nah, apa itu iman? Mari kita tengok ke belakang. Al-imanu iqraru bil lisan. Iman itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi tolong camkan. Ini tegas, pelajarannya berat. Siapa baik yang belum mengucap 2 kalimat syahadat belum beriman. Itu baik. Tolong camkan. Jadi kamu jangan mikir ini kan masih repot-repot. Perlu tak kita mengucapkan Natal? Perlu tak kita nyambut tahun baru semacam? Jelas, cek. Ya, jelas kamu ini wong yang bersyahadat, berarti kamu beriman. Kalau ada wong tidak bersyahadat, bukan urusan kamu. Selesai kira-kira itu. Hubungan kita adalah hanya hablum minan nas, muamalah, karena hubungan manusia sesama, dalam bahasa biologi sesama homo sapiens. Kalau dalam hubungan sosial itu sesama sopir bus kota baik, itu baik. Sama-sama bus kota nih. Sama-sama manusia, tapi hubungan kita ini lain. Kalau hubungan orang beriman ini dikatakan di Al-Quran ruhama'u bainahum, hubungan kasih sayang. Kalau sama yang lain itu hubungan manusiawi baik, sampai mereka nanti masuk Islam, yaitu dengan iqraru bil lisan, mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi clear sekarang, siapapun yang belum mengucap 2 kalimat syahadat belum beriman, titik. Itu baik. Tidak usah nak dipakai teori apa-apa. Karena yang disebut iman iqraru bil lisan, nomor 1. Nomor 2, tasdikun biqalbi. Yang membenarkan itu hati, bukan akal. Kenapa? Tidak semua iman, tidak semua tentang iman pacak dinalar. Aku profesor, dalam jenjang akademik berarti paling tinggi. Itu tidak pacak nalar. Ngapo mesti sholat subuh 2 rakaat? Tak baca ku nalar. Ngapo dak 4 rakaat? Masih pacak kira-kira subuh itu, agak panjang waktunya. Kira-kira itu. Ngapo 2 rakaat? Ngapo aku sujud? Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha terpuji. Ngapo dak nyungak? Karena maha tinggi berarti di pucuk sana, bukan di bawah. Ngapa aku berbisik ke tanah, tidak berbisik ke langit? Ini iman yang bisa ini. Ngapa aku percaya bahwa suatu saat nanti aku akan masuk ke alam kubur?
Itu tidak pacak dinalar, tidak pacak dinalar. Maka iman itu tasdikun biqalbi, nak mantep hati ini, tidak bergeser, tidak beringgut ujung pelembang, tidak kemana-mana. Di sinilah hati ini mantep nian. Apa contoh salah satunya orang beriman? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa la taziru waziratu wizra ukhra. Siapa berbuat baik pasti akan mendapat balasan kebaikan, dan orang tidak akan bisa menanggung dosa atau pahala orang lain. Seperti itu, jelas, clear. Kalau mak itu tidak baca, nak nitip-nitip kebaikan. Paling kenceng cuman didoakan. Waktu meninggal ada wong takziah, itu cuman doakan baik. Tidak menentukan. Yang menentukan adalah amal dia selama masih hidup di dunia. Kan kira-kira itu. Ya, jadi jangan mikir kaget belah kalau takziah supaya wong banyak datang ke rumah aku misalnya. Kalau aku sudah meninggal kaget pesan sama keluarga. Tidak mah itu. Sekarang ini nak banyak-banyak. Adapun ketika takziah datang nak banyak, nak dikit tak jadi masalah. Yang terpenting adalah kita langgawa kebaikan dan tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar kebaikan. Tasdikun biqalbi. Yang ketiga, al-imanu, ya, wa amalu bil arkan. Iman itu laisal iman bitamanni, dikatakan. Iman bukan hayalan. Iman itu bukan omong kosong, tapi iman adalah ada bukti amal. Dan amal ini harus sampai pada derajat apa? Ini yang paling tinggi disebut Rasul. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di hadis arba'in yang nomor 41. Ya, wa qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang, tidak ada buktinya dia beriman kecuali, ya, hawa nafsunya, pikirannya tunduk kepada apa yang aku bawa. Tunduk kepada apa yang aku bawa. Bahasa mudahnya mah ini. Aku tunjuk contoh yang real. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini tunduk. Ya. Kamu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum kamu mengatakan yang baik-baik atau diam. Betul. Jadi kita ini sebenarnya tidak beriman. Ini kan bahasa tinggi ya, tolong camkan nih. Kalau ribut di luar sana kalau ngomong kamilah syahadat, berarti lah iman. Yo memang. Tapi ya, untuk kamu ini dosisnya mah ini. Kamu tidak beriman kalau masih ngomong kotor, kira-kira mah itu. Kamu tidak beriman kalau masih jelekit ngomongnya. Aku ada pengajian di satu tempat. Prof ini pendek mah itu ngomongannya. Memang aku ini pendek, tapi nggak perlu nak diomongnya gitu. Jadi, diomongnya gitu. Itu contoh begitu. Orang beriman itu jangan sampai membuat orang lain itu dengan omongannya ini terluka. Ini kalau beriman nih begitu. Jadi alangkah santunnya orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga. Ini tidak ada ustad, tetangganya ustad, ribut masalah talang banyu. Ya Rabbi Karim. Masya Allah. Saya ada lahan di Jakabaring. Saya buat paret. Paretnya bukan di perbatasan, di dalam tanah aku paretnya itu. Batas aku di luar. Batas luar itu kupasangi pagar. Oleh tetangga, pagarnya seng bagus. Tetangga itu dicabutnya pagar itu untuk bikin dapur dia. Nih, kata bini aku, ngapa tidak kita marah? Berarti dia butuh sama seng itu. Biarlah kita ganti pakai tembok baik pagarnya. Nih. Kapan pakai tembok lama masih dipakai lain cerita ini. Tak ada nak tembok juga nak dipakai ini. Kira-kira mah itu. Sudahlah sama tetangga. Sebentar juga kita hidup di sini. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Yang lain lagi,
Falyukrim dhaifah, muliakan tamu. Tamu. Malam apa itu ada tamu datang dua ke rumah aku. Pas azan Isya. Ya, jadi jamaah sudah lewat temu. Prof, iya, kamu duluan. Aku masih nunggu tamu ini. Azan Isya itu. Aku nunggu tamu. Jadi ngeladeni tamu dulu baru sholat Isya. Kira-kira itu. Jangan kamu balik ini. Ya. Kenapa? Oh berarti Prof itu tidak mementingkan kapanlah panggilan Allah. Iya jelas itu panggilan Allah. Tapi Rasul dalam konteks sholat Isya ini karena tamunya Kristen bukan tamu orang Islam. Dia tidak ngerti kalau aku ngomong sholat dulu cek ya, kamu nunggu dulu di sana gitu. Muliakan dulu, terima dulu, baru kita sholat. Terima itu. Muliakan tamu. Itulah ceritanya. Jadi tidak beriman seseorang sebelum dia tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah iman yang disebut wa amalu bil arkan. Ada bukti amal. Jadi iman itu ada tiga. Satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua, hatinya yakin. Ketiga, amalnya nyata. Nah ini iman. Nah orang yang pacak terus memperbaiki ini namanya orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yang orang mantap hatinya, yang orang ada amalnya, kemudian tsumma istaqamu, itulah kemudian yang disebut orang yang istiqomah. Istiqomah dalam bahasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah bukan orang yang sempurna. Jadi waktu itu sahabat ngobrol-ngobrol, yang lain yang ngomong orang istiqomah itu tidak salah, mak ini alim nian. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau mak itu tidak kati yang istiqomah nih, pasti kita ini suatu saat jenuh. Ada tidak kita suatu saat jenuh? Aduh, tadi kenapa aku ngajak kamu zikir habis sholat subuh tadi pendek baik mak itu? Biasanya aku zikir habis subuh itu setengah jam. Jadi kira-kira kalau aku ngancapkan setengah jam mak mana kira-kira? Kurasa kamu mikir, jadi tidak pengajian ini ya, kira-kira itu kan? Atau kamu ini? Jadi mano ada saatnya, kata Rasulullah, saatan wa saatan. Ada saatnya kita jenuh, ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita ini butuh variasi untuk itu. Orang istiqomah itu mak itu, ada saatnya dia jatuh berdosa, tapi kemudian tobat. Ada saatnya dia ini, tapi yang penting progres, maju terus ke depan. Jadi orang yang beriman tadi terus memperbaiki ucapan, memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku terus mak itu namanya istiqomah yang mak itu. Nah kalau sudah mak itu orang yang istiqomah itulah yang disebut sebagai dalam Al-Quran sa'adah, orang yang bahagia, orang yang bahagia. Jadi definisi bahagia adalah orang yang dalam keadaan menjalani hidup istiqomah itu, itulah orang yang bahagia. Ciri orang bahagia ada tiga. Jadi kalau antum ada tiga iko ini bahagia berarti. Satu cirinya syaja'ah. Syaja'ah artinya berani. Ini datang ke sini butuh keberanian loh, benar. Datang ke sini butuh keberanian. Ya. Menafikan, menghilangkan rasa kantuk, benar? Rasa dingin, rasa tidak lemak lagi subuh-subuh mak ini. Makanya kalau subuh itu kita dianjurkan kalau wudhu memasukkan air ke hidung, istinsya. Tadi ku masukkan yang dalam ke sana sampai, nah itu rasanya keluarkan lagi dari hidung. Bersih. Kenapa? Salah satunya Rasul mengatakan jin pada waktu malam itu tidurnya di lubang hidung ini. Kamu jangan nanya aku mak mana tidur di sini nih. Apa muat apa tidak nih, pokoknya itu jangan, bukan urusan aku deh. Aku tidak pernah ketemu sama mereka itu kan. Ya. Jadi di Al-Quran dikatakan jin itu melihat kamu dari tempatnya, tapi kamu tidak melihat mereka. Tapi mereka tidak pacak ngapo-ngapo. Jangan kamu ngerasakan mereka hebat. Tidak. Ya, karena ada apapun, nak jin, nak manusia, nak binatang, nak hal-hal yang jelek, kita cukup mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Ya, maka artinya kita pasti terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirinkumullah. Jadi ya, sekali lagi orang yang bahagia adalah orang yang berani.
berani, ambil resiko. Contoh, sholat tidak sholat, subuh tetap ada tak? Sholat tidak sholat, matahari kaget terbit, kan karena itu. Nanti urusannya sama matahari terbit. Sholat tidak sholat, kita berjalan terus sampai ada orang itu luar biasa ngomong mak ini. Omongan itulah bagus, cuman dia tak terpikir masalah sholat. Kamu jangan terlalu fokus sama jabatan kamu. Kamu dicopot hari ini, besok pejabat yang lain sudah datang. Kan ini? Kamu dicopot hari ini, besok pejabat lain sudah ada. Jadi jangan cak paling penting ini. Kalau aku tidak menjabat lagi kaget mak mano, banyak yang nak gantikan. Banyak nak gantikan. Tapi masalahnya ketika kita tidak sholat, siapa nak gantikannya? Siapa nak gantikannya? Itu masalahnya. Itu masalah. Maka syaja'ah harus berani. Taking risk, mengambil resiko hidup ini. Beramal tidak beramal kita akan mati. Maka lebih baik beramal. Beriman tidak beriman kita akan mati. Itu gara-gara. Lebih baik beriman. Jadi sampai almarhum Kiai Zainuddin MZ mengatakan begini, andaikan kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada alam kubur, ada siksa kubur, ternyata siksa kubur tidak katik, kata siapa? Kiai Zainuddin. Maka apakah rugi? Jamaah menjawab kompak, tidak rugi. Karena kita lah beriman kepada hari akhir, kepada alam kubur, terjadi alam kubur, kita beriman. Ternyata tidak terjadi yang namanya alam kubur, tidak terjadi surga neraka. Rugi tidak? Tidak rugi. Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Kita tidak beriman kepada alam kubur, kepada terjadinya alam kubur, tidak beriman kepada terjadinya kiamat, surga neraka. Tahu-tahu alam kubur, surga neraka ada. Mak mana kira-kira? Apa jawaban jamaah? Kelebu. Kata sebelah mana? Kan mak itu. Jadi menjadi orang beriman tuh nggak ada ruginya. Itu yang namanya berani. Berani adalah mengambil resiko terhadap kebaikan. Itu. Yang kedua, ciri orang bahagia adalah itmi'nan. Itmi'nan. Orangnya tenang. Tenang Tenang itu bukan diam. Jadi pecah tenang, diam sampai terkantuk-kantuk. Ini orang itmi'nan itu adalah orang menghadapi hidup ini tidak gerasa gurusuk. Contoh ini. Apa antum tidak tenang? Nih, ada ulama ngomong begini. Aku tahu rezekiku sudah ditentukan Allah. Maka kenapa aku mesti bersedih dengan kehilangan harta? Itu ulama ngomong itu. Tenang itu namanya. Ada tak wong kehilangan harta stres? Ada. Ya, termasuk jabatan. Ada tak wong kehilangan jabatan terus stres? Banyak. Gara-gara itu. Jangan yang kehilangan pekerjaan terus stres ada. Tahun saya kan kebetulan di sana tahun 1995 96. Kemudian berlanjut ke 97 98. Ya, 96 95 96 sudah dimulai. Terjadi reformasi pegawai di PT Timah. Waktu itu yang mimpinnya masih Eri Riana Harjapamekas, direkturnya. Saya karena mulai dari awal jadi dokter di sana waktu itu, jadi paham tahun untuk itu. Saya datang ke sana itu rumah sakit jiwa Sungai Liat penuh. Kenapa? Karena terjadi reformasi pengurangan pegawai. 25.000 karyawan PT Timah dikurangi 20.000, jadi tinggal 5.000. Maka itu komplek PT Timah yang di Muntok, yang di Pangkal Pinang, di Sungai Liat itu kosong kalau rumah hebat-hebat bagus-bagus. Karena mereka harus keluar dari situ. Stres. Tidak biasanya pegawai di luar, pegawai tadinya di Timah, sekarang dipensiunkan dini padini. Dipensiunkan kalau gitu. Bukan tidak punya duit, masih punya duit, tapi tidak punya lokak lagi sebelembangnya. Kan karena itu stres. Rumah sakit Sungai Liat tak cukup, yang rumah sakit jiwa itu tidak cukup. Aku datang ke sana, wah tidak cukup, kata direktur situ, tidak cukup lagi dok di sini kan. Jadi di mana nih? Tidak tahu lah dirawat di mana, di pinggir pantai sana kan. Itu terjadi. Nah itu ketika orang itu tidak tenang jiwanya. Kalau tenang jiwanya tahu yang hilang ini apa.
Yang hilang ini harta, sudah ditentukan. Rasul dalam hadis mengatakan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Tenang gitu. Rezeki kamu sudah ditentukan pada waktu kamu masih di kandungan ibumu. Sudah ditentukan, sudah. Jadi jangan coba-coba sekarang ini. Banyak nian kita ini menghalangi karir wong lain, menghalangi ini, ya. Sikut sana, sikut sini. Tidak percaya kepada, tidak tenang yang itu hidupnya, tidak tenang gitu. Mana nak tenang sih? Tapi kalau kita udah tenang, ya sudah, nak ngapo. Saya tidak hanya sekedar ngomong, banyak hal ini, banyak hal ini. Yang terakhir kemarin tanda kutip, yang mohon doanya bela, saya diberhentikan dari Universitas Sriwijaya karena kurang jam mengajar. Jangan kamu salah tulis ya, bukan kurang ajar, kurang jam mengajar. Dan kemudian kurang jam mengajar diakui oleh Unsri karena tidak diberi jam mengajar. Nah, mana logika kamu tuh? Itu baik kira-kira. Tapi apakah aku nak menerima? Aku terima, aku tanda tangan. Sampai akhirnya tanda tangan itu pergi ke Jakarta sana. Jakarta sana mempertanyakan, kenapa Prof Yono tanda tangan katanya? Lah 5 tahun cek, aku dak katik status di Unsri itu. Bahkan di dokumen-dokumen itu yang sudah aku tanda tangan itu dihapus ya, supaya katik jejaknya. Terakhir tahun 2022 awal 2021 aku menandatangani naskah akademik untuk pendirian salah satu subspesialis di FK Unsri. Begitu sampai tanda tangan itu di Unsri, diminta tanda tangan itu dimusnahkan, ngono lah kira-kira, supaya tidak katik bekas bahwa aku memang betul-betul nakal, tidak katik aktifnya. Tapi that's okay lah itu. Aku mandang itu kan cuman masalah pekerjaan. Aku dulu lahir juga bukan dokter. Aku juga dulu bukan dosen gara-gara itu. Nah terus sekarang ya tinggal baik gitu tempat lain. Nah itu kira-kira berusaha tenang tuh mak itu. Jadi selesai. Maka doang nanya Prof, pecah idak baik Prof ini banyak masalah pecahnya. Iya. Tapi nak ngapo cek? Ada masalah kita hadapi. Sudah itu baik kan. Kan kira mak itu. Ada godo-godo kita makan. Ada ya Pak Wong ada. Sudah itu. Biasanya ada di situ kan itu. Tidak usah kamu nak diskusi lama. Ini godo-godo nak diapakan, kita diskusi terdiri dari apa, bagaimana pembuatannya. Tidak usah cek panjang. Makan. Ada masalah kita selesaikan. Nama itu tenang. Itmi'nan. Dan tenang itu bersumber dari mana? Ala bidzikrillah tatmainul qulub, dari zikir. Dan zikir salah satu yang paling afdol adalah solat. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah solat agar kamu mengingat aku. Itu kata Allah di surat Toha. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, orang yang bahagia adalah orang yang yang pertama tadi syaja'ah, kedua itmi'nan, yang ketiga tafaul. Tafaul itu optimis. Sekarang gue tanya nih, kamu yakin enggak tadi sholat diterima? Harus yakin, itu namanya optimis. Karena tetap baik ada orang ngomong mak ini, percuma baik tunggat-tunggit kalau tidak khusyuk. Itu uji yang tidak sholat. Kamu jangan balas pula, percuma kamu tidak sholat, tidak usah. Itu tidak level namanya. Ini kalau kita ini ngontani yang tidak level nih. Tapi jangan pula kamu ngomong tidak level, tidak aku kontani, tidak sama itu. Doakan baik. Ya tidak apa-apa cek, aku doakan kamu juga baca sholat cek. Itu baik doanya, jangan kamu balas. Daripada kamu tidak sholat, jangan itu cek. Maka kata Rasul, kalau ada orang mencerca kamu dengan nama ayah kamu diejek nama ayah kamu, jangan kamu balas. Kalau kamu balas, kamu sama dengan dia. Itu kata Rasul. Tapi sahabat ngomong, tapi panas ya Rasul. Ya itulah kira-kira itu. Maka kamu sudahlah optimis. Kapan sudah sholat, ya sudah sholat. Tidak usah kamu pikirkan lagi. Tidak usah mikirkan diterima dak ya apa segala macam itu. Contoh misalnya, ya bagus ada hadis di suatu masjid ditulis depan pintunya nih, besar-besar tulisan pakai spanduk. Aku galak ngisi pengajian di situ. Ditulis, barang siapa sholat sunnah sebelum subuh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Benar, itu untuk level anak-anak. Mohon maaf hadisnya sahih. Tapi untuk level anak-anak, untuk level kita ini tidak mah itu, gawekan sudah, itu baik. Paham tidak kira-kira sih? Gawekan sudah. Nah, kalau level anak-anak memang
Kita masuk situ, ini ada wong Ciko ini cerita lagi, aku lompatkan yang banyak-banyak cerita baik. Nih, suatu saat saya pergi haji, saya jadi pembimbing. Itu ada orang dari daerah Bekasi atau apa itu, pembimbing juga, ketemu aku pakaian ihram. Nih, dia ngomong sama aku, Pak, udah umroh sunnah belum? Tidak, aku udah umroh sunnah. Umroh sunnah yang dari Tanim. Ya, dari Tanim di Mekah itu. Oke, aku tahu kisahnya itu. Jangan malas-malas Pak, katanya. Saya sudah 12 kali umroh dari Tanim. Coba kalau kita umroh dari Indonesia itu paling enggak 25 juta Pak. Saya 12 kali sudah umroh. Senyum aku itu. Antum tahu enggak nih? Umroh kita yang wajib itu adalah fatamatta'u, ketika kita haji tamattu adalah umroh yang dari Madinah ke Mekah, atau yang kalau kita gelombang kedua dari bandara Jeddah ke Mekah, itu umrah yang wajib. Begitu kan kita yang gelombang pertama pergi ke Madinah, 8 hari di Madinah, kemudian kita mandi, habis mandi kemudian kita pakai minyak wangi, habis pakai minyak wangi pakai pakaian ihram, habis itu kita berjalan ke Bir Ali. Bir Ali kalau di sini kira-kira kilometer 12 lah gitu. Ya, perbatasan tuh, alang-alang lebar. Sampai di Bir Ali itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu kita membaca niat, ya, labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku berniat untuk umroh. Kemudian kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sampailah di Mekah kita tawaf. Habis tawaf kita minum zam-zam. Habis minum zam-zam kita naiklah ke Sofa, bukit Sofa. Habis itu berjalan Sofa Marwah, sampailah di Marwah yang ke-7 kita tahallul. Selesailah umroh. Habis itu kita nunggu tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ngulangi lagi, mandi lagi, pakai minyak wangi, pakai pakaian ihram, pergilah kita ke Mina, mestinya mah itu. Tapi karena kita terjadi masyaqqah, kesulitan, maka kita langsung diangkut ke Arafah. Maka kita tanggal 8 malam 9 nginep di Arafah. Kemudian tanggal 9 zuhur kita mulailah wukuf, itulah hajinya. Kemudian tanggal 9 maghrib kita diangkut ke Muzdalifah. Kita duduk-duduklah di lapangan itu sampai tengah dalu. Habis tengah dalu kita diangkut ke Mina. Sampai Mina sholat subuh, habis sholat subuh kita berangkat ke Jamarot, melempar jumroh yang ketiga. Jumroh ula lewat, jumroh wusta lewat, jumroh akobah baru kita lempar 7 batu, maka selesailah tahallul awal. Lepas pakaian ihram, cukur gundul, maka selesailah ibadah haji tahallul awal. Habis itu kita tunggu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah kita melempar 3 jamarot, ula, wusta, akobah. Ya, namanya hari tasyrik. Setelah itu kita balik ke Mekah, kita melakukan tawaf ifadah, tawaf haji. Habis itu, habis tawaf haji kemudian sa'i, habis itu selesailah tahallul sani. Apa beda tahallul awal dan sani? Kalau tahallul awal itu semuanya boleh kecuali hubungan suami istri. Tapi kalau sudah tahallul sani, maka boleh hubungan suami istri. Maka aku dulu jadi pembimbing adil. Ada pengikut aku yang masih muda-muda ini, yang jamaah ini, kusuruh tanggal 10 itu habis tahallul di Mina, langsung kusuruh berangkat, kamu pergi ke Mekah, tawaf sana, laki bini gitu. Balik lagi sore-sore, balik lagi ke sini kan, setelah kamu ngamar di Mekah sana kan begitu kan, karena sudah tahallul sani. Itu agama ini mudah begitu. Subhanallah. Jadi optimis baik, kapan sudah haji, kapan sudah apa, melakukan apapun kebaikan, lepaskan. Itu optimis namanya. Kalau itulah baru bahagia. Kalau antum masih mikir-mikir, habis sedekah mikir, berapa tadi gue sedekahkan? Nah, itu tidak bahagia. Kalau bahagia tuh sedekahkan, selesai. Gawikan, selesai. Nolong uang, selesai. Ini selesai, ini selesai. Sudah itu baik. Itu optimis. Perkara hitungannya pacak dak Allah ngitungnya. Rumit dak Allah tuh ngitungnya. Contoh, dalam hadis dikatakan setiap orang melangkah ke masjid, 1 langkah akan diberi 1 pahala, digugurkan 1 dosa, dinaikkan 1 derajat. Antum tadi ke sini jalan kaki atau naik motor, naik mobil? Naik motor. Allah ngitungnya rumit dak? Karena ada wong aku, ngapa Pak jalan kaki jauh-jauh? Kata Rasul setiap langkah. Udah mak itu, Pak, naik sepeda juga dihitung, Pak, langkah tuh Pak. Sudah ada konversinya, apalagi zaman sekarang. Kalau kamu nyingok di aplikasi Gojek atau apa itu kan ada kan, jalan kaki sekian menit, bermotor sekian menit, bermobil
sekian menit kan ada itu setara itu sudah. Jadi bermobil juga masuk hitungannya. Jangan ngomong jangan-jangan tidak dihitung langkah mak ini kan langkahnya ini. Tidak mak itu udah optimis saja. Nah demikianlah kira-kira 3 hal menyebabkan kita ujungnya bahagia. Hari ini kita sudah belajar, saya ulangi, Allah tidak melihat penampilan, tidak melihat fisik kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Itulah iman. Iman adalah mulut mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya yakin, dan kemudian amalnya ada. Dan terus menerus memperbaiki itu namanya istiqomah. Dan orang istiqomah nanti kalau sudah sampai derajatnya dia merasakan syaja'ah, berani, merasakan itmi'nan, tenang dalam setiap kehidupannya, dan merasakan tafa'ul, optimis dalam setiap langkah-langkahnya, itulah orang yang bahagia fid dunya hasanah. Tinggal baik lagi insya Allah masuk kubur dan seterusnya juga hasanah. Nah itu harapannya mak itu. Ya tentu kesempurnaan tidak ada, tapi paling tidak ini berproses. Nah sudah fokuslah ini baik, jangan fokus yang lain-lain. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada yang nak direspon, masih ada waktu ini 10 menit lagi untuk sampai syuruk. Silakan ya. Waalaikumsalam. Jadi boleh nggak kita pertanyakan, ada orang dia kiai, dia katakanlah Hamida, bahkan Habib mengatakan itu pemerintah, mengatakan pokoknya salah, dan bahkan ada yang mengambil akan orang Yasin salah, Halil salah, ini boleh nggak kita pertanyakan gimana imannya? Ya, jadi kalau nak mempertanyakan jawaban itu boleh, tetap boleh, cuman kaget jingok salurannya. Yang pertama yang harus kita lakukan, siapapun tidak bisa diikuti kecuali Rasulullah. Tolong camkan, siapapun tidak pacak diikuti kecuali Rasulullah. Itu Abu Bakar Siddiq dewek ngomong waktu diangkat jadi khalifah. Dia ngomong, kalau aku berbuat baik meloi, kalau aku tidak berbuat baik kamu jangan meloi aku. Itu kata Abu Bakar Siddiq yang levelnya luar biasa. Silahkan baca Al-Quran surat At-Taubah. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Di surat 9 itu ada cerita, ingatlah ketika Muhammad bersama sahabatnya. Sahibihi di situ adalah Abu Bakar. Memang tidak disebut nama, tapi sahibihi Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar waktu itu lagi memangku Rasul di Bukit Sur. Itu Rasul lagi dipangku ketiduran karena lelah Rasul. Ketiduran ini Abu Bakar selonjor, itu diabadikan di Al-Quran surat At-Taubah tadi. Sampai Abu Bakar dicetuk ulo gurun, ini bukan ulo Plembang, bukan ulo sawo, ini ulo gurun. Kemudian Abu Bakar menahan rasa sakit sampai berkeringat, keringatnya netes di pipi Rasul. Rasul ini kan terbangun, ada apa? Abu Bakar nunjuk kakinya, gigit ulo. Maka kemudian kaki Abu Bakar dilap oleh Rasul, sembuh langsung. Ya Rasul, ingat ini, kamu jangan sampai nak nyoba-nyoba segini. Kamu mangku ustadz di sini, kecetuk ulo kaki, ustadz tolong dilap. Kalau cetuk juga ustadz. Nah ini saya kasih contoh, maksudnya timbangannya Abu Bakar. Sehebat Abu Bakar pun itu tidak bisa dimeloi. Apalagi misalnya kiai atau siapapun tidak boleh dimeloi kalau dia tidak berbuat baik. Tadi boleh tidak kita mempertanyakan keimanan seseorang ketika omongannya tidak bagus segala macam? Boleh, cuman salurannya harus kita ketahui, dosisnya kita ketahui. Jadi tidak perlu kita ngato, tapi kalau kita ngato kan sama baik juga kan, gitu kan? Nah, tapi yang penting kita ini, contoh, saya nyanyi. Dulu saya penyanyi memang kan, waktu SMA main musik segala macam gitu. Saya penyanyi. Kemudian saya tahu ilmunya. Almarhum Syekh Yusuf Qardawi mengatakan nyanyian musik adalah bagaikan omongan. Itu fatwanya. Perhatikan kalimatnya, nyanyian atau musik adalah bagaikan omongan. Sekarang aku tanya, omongan ada yang baik tak? Ada yang jelek tak? Nah ketika nyanyian dan musik itu baik, maka itu berlaku kebaikan. Nah karena itu aku pakai dalil itu. Sementara ada yang ngomong ini, Prof, awak Prof ini galak ngisi ceramah, tapi Prof nyanyi, itu adalah gawe setan, neraka. Saya jawab ringan saja,
aku meloi dalil yang nyanyi itu tidak haram, nyanyi itu tergantung isinya. Itu bedem, aku tidak ngato kamu, kalau kamu nak ngato aku itu urusan kamu, kan kira-kira itu. Seperti itu, selesai. Saya pernah, ini belak-belakan aja contohnya, ada omongan baru. Ini gara-gara tadi yang saya di Unsri, ini belak-belakan. Di sini ada Khadijah kan, Masakit Khadijah nih. Boleh dikonfirm, aku tidak usah sebut siapanya. Suatu saat ada wong yang ngomong gini sama rombongan Yayasan Khadijah lah, Pak, bagus itu Prof Yuwono itu kelihatannya masih muda dan sekarang caknya sudah 4-5 tahun tidak dipakai di Unsri, tidak kemana. Yang betul. Apa tidak bagus kalau untuk bantu Khadijah ini? Dijawab oleh di sini yang di sini ngomong, dia tuh banyak masalah. Ama itu gara-gara. Dia tuh banyak masalah. Tahu dari mana wong itu? Pasti tiupan dari kiri kanan orang yang ngomong. Saya nggak peduli dengan omongan orang. Kalau soal masalah jelas banyak masalah, Cek. Kamu ada masalah tak? Kalau kamu katik masalah sudah lah, aku nak melok kamu nih anak gitu. Nih anak gitu. Satu, masalah yang paling dalam kita, apakah kita ada jaminan kita ini diampuni oleh Allah? Tak katik. Cuman kita terus meminta ampun, itu baik kan? Makanya kita khaufa wa tama'a, khauf dan roja, nangis dan juga berharap, begitulah adanya. Nah, jadi kira-kira itu tadi agak panjangnya. Boleh kita mempertanyakan, tapi jangan ngomong, "Woi Cek, awak kiai kau dak iman." Nah, jangan, nanti kaget kena gebuk kamu. Kamu belajar dari mana kamu ini? Tapi bagi kita sendiri, mari kita latih untuk itu. Benar-benar nih, kita latih nih. Ngomong nak dibagus-baguskan. Bahasa Palembang dah pilihannya bagus-bagus. Lemak nih nyeritakan nih. Woi Cek, minta nyawa Cek. Itu bahasanya. Itu berarti minta bantuan banget. Kalau minta bantuan biasa kan, Cek tolong Cek. Nah itu aja. Tapi minta nyawa Cek itu berarti minta bantuannya. Kapan lo ngomong terima kasih Cek sama sekali. Nah maksudnya itu terima kasih baik, tidak baca ngapong-ngapong. Ya sudah kita. Jadi bahasa-bahasa itu bagus. Palembang luar biasa memang. Subhanallah. Katik jeleknya. Maka ada kelakar betok. Sudahlah senang-senang. Ini bukan omongan aku. Sahabat mengatakan Rasul itu kalau melucu kami sampai ingat tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Kalau kamu tidak kan, aku pernah ngelucu di sini, kamu lalu lupa apa lucunya. Itu Rasul kalau sekali melucu itu sahabat tuh ingat tahun berikutnya. Dulu Rasul ngomong mak ini, ngekek lagi sahabat. Nah untuk levelnya beda. Rasul tidak pernah terbahak. Dohaikan benar, tersenyum benar, tapi terbahak-bahak apalagi sampai suara menggelegar itu tidak. Tapi sahabat-sahabat terbahak-bahak. Ya tidak apa-apa, kan levelnya berbeda. Rasul tidak ngelarang, jangan terbahak-bahak, kamu cak aku baik. Kata tidak macam Cek. Kita ini kadang-kadang sampai joget-joget kalau senang gitu ya. Tapi kalau Rasul tidak sampai situ ya, dosisnya lain-lain. Demikian. Siapa? Yang sambungan cerita ketemu itu tadi apa? Ketemu yang mana? Yang Ustaz membimbing satunya lagi. Oh ya, jadi intinya mah ini. Yang itu waktu itu Rasulullah sama rombongan termasuk sama istrinya Aisyah pergi ke Mekah nak haji. Itu dalam kisah udah hampir ujung-ujung Fatu Mekah. Kemudian ternyata tertahan dengan perjanjian Hudaibiyah, jadi tidak bisa. Akhirnya Rasul cuman umroh. Nah saat itu tiba-tiba si Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu haid. Maka Rasul berjalan duluan dan Aisyah tinggalnya di Tan'im. Itu dianggap batas luar dari kota Mekah. Nah habis itu Aisyah baru umroh setelah selesai haid. Jadi umroh yang dari Tan'im itu adalah umroh yang pernah dilakukan oleh Aisyah. Kalau yang Nabi Muhammad tidak pernah melakukan umroh itu. Nah sekarang ini wong Indonesia kalau pergi haji banyak ngulangi umroh dari Tan'im. Jengoklah, banyak ngulangi umroh dari Tan'im dengan omongan yang itu tadi, jangan malas-malas nih ibadah ini kan. Aku tidak. Apakah jamaah aku yang kubimbing boleh umroh itu? Boleh, kubolehkan. Karena para ulama memfatwakan setidaknya kalau memang umroh itu sekali baik. Maka saya fasilitasi malah berangkat, tapi saya nggak berangkat gara-gara itu. Kenapa?
beramal itu intinya satu, kalau pacak itu adalah satu yang wajib, itu dulu jelas. Yang kedua adalah hal-hal yang pokok dengan dalil yang qat'i, yang kuat. Udah itu baik. Contoh berkata-kata baik tadi dalilnya kuat nian, itu lebih pakam ketimbang, mohon maaf ya, yang ini tadi misalnya untuk itu kan. Contoh umroh, dalil yang kuat umroh apa? Kalau kita di Mekah, yang kuat adalah kalau kamu sholat subuh di Masjidil Haram, kemudian kamu zikir sampai matahari terbit, dan kemudian kamu sholat 2 rakaat, maka kamu mendapat pahala umroh. Itu lebih kuat ketimbang umroh yang dari Tan'im tadi. Itu paham kan? Jadi itu cerita ininya. Ya cuman aku udah ngomong sama mamang ini, mang ini dalil, makanya berdebat pula nanti. Sudah aku senyum baik. Oh iya Pak, mak itu ya kan. Sudah mak itu baik gitu ya. Ngeci balak bahasa Palembang kayak gitu. Karena dia juga tidak ketemu aku lagi ke Bekasi, tidak sapo, tidak tahu gitu kan. Itu. Tapi intinya jangan sampai kita tuh meninggalkan kesan, oh ini ya kan, itu tidak. Demikian. Sekali lagi, sekali lagi mungkin. Contoh yang hari ini, kamu kan galak sholat syuruk di sini. Sholat syuruk ini berlaku sampai jam 8, itu adalah awal dari duha. Nah, duha versi kedua adalah kira-kira jam 8, 9 atau sampai jam 10. Duha yang ketiga adalah 10, 11. Nah kamu tinggal pilih mana. Ada orang nanya sama aku, Prof, ngapa Prof tak sholat syuruk? Kaki aku sholatnya jam 8 ya. Mana lemak? Perhatikan ini juga kaidah tentang beriman. Mano lemak kita ibadah ini, mano ringan, mano lemak, itu bukan aku omongannya. Al-Quran dalilnya mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Ada kisah yang luar biasa. Suatu saat ada orang diseret ke neraka, kemudian Rasul melihat itu dan Rasul diperbolehkan untuk memberi syafaat. Maka kata Rasul, minta sama Allah tolong orang itu dihentikan, jangan diseret ke neraka. Kemudian tolong dibalikkan lagi ke timbangan, dibalikkan lagi ke mizan, ditimbang, ternyata amal orang ini, amal jeleknya lebih banyak. Tetap berat amal jeleknya, jadi tetap haknya neraka. Kemudian Rasul mengeluarkan dari kantongnya, dari kantong mak ini entah apa barang apa, ditaruh di timbangan. Setelah itu ternyata timbangannya jadi berat ke amal baiknya. Nah akhirnya orang ini malu dan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tadi apa yang kau keluarkan dari kantong? Ini adalah bacaan sholawat kamu yang masih disimpan, belum dihitung. Bacaan sholawat kamu yang masih disimpan, dan ini sekarang ku taruh di sini, itu jadi berat. Jadi jangan pernah sepelekan amalan-amalan yang sederhana. Kenapa? Dalil tentang sholawat kan itu qat'i, lebih kuat. Ada di Al-Quran, kita setiap Jumat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kira-kira mak itu. Nah itu kira-kira kalau kita nak beramal, amalah yang ringan, jelas, cetok, qat'i tadi kan. Nah itu kan. Terus tidak usah lagi kita banding-bandingkan sama kawan, mengomentari dan segala macam. Intinya kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang atau amanah di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan ada harapan kami, kebutuhan kami, cita-cita kami di dunia dan di akhirat kecuali Engkau mengabulkan, mencukupkan untuk kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.